Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada pelajaran malam hari ini, yaitu membahas tentang as-sirah an-nabawiyah, tentang perjalanan sirah nabawiyah, yang dimana kita telah membahas terakhir kali yaitu peristiwa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah terjadinya perang Tabuk, yang dimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan perang itu dengan meninggalkan banyak pelajaran ketika kaum muslimin menghadapi ujian di saat perang yang akan dilangsungkan itu bersamaan dengan saatnya berpanen raya di kota Madinah. Dan kala itu para sahabat sebagiannya terjerumus dalam ujian ini, tidak lolos dan tidak lulus. Dan salah satu di antara mereka yang terkena ujian ini adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Singkat cerita, setelah perang Tabuk terjadi, setidaknya ada beberapa kejadian penting yang terjadi di kota Madinah. Salah satu di antara kejadian yang terpenting adalah matinya dedengkot orang-orang munafik, Rasul Munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dimana kita ketahui bersama, meskipun ayahnya seorang pentolan munafik, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak yang juga namanya sama, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dimana anaknya sendiri pernah mau menyampaikan peringatan, pernah menyampaikan warning, peringatan keras kepada sang ayah tentang kemunafikan yang ada pada dirinya. Dan seperti inilah dulu orang-orang beriman, mereka tidak akan pernah ragu meskipun kesalahan dan keimanan itu menjadi pemisah. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika menemukan sosok orang-orang yang berlawanan dengan Allah dan Rasul, mereka tetap akan mengatakan tidak, meskipun mereka adalah keluarganya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Di akhir surat Al-Mujadilah Allah mengatakan, la tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan menemukan satu kaum, yuwadduna man haddallaha wa rasulah,
tidak akan kalian temukan orang yang sudah beriman itu dia akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah ayah mereka atau anaknya mereka atau saudaranya mereka atau bahkan keluarganya mereka. Makanya kalau kita ulang kembali kisah perang Badar, Bapak Ibu sekalian, di perang Badar itu kita ingat kenapa disebut dengan Al-Ghazwah Al-Fasilah, perang pemisah. Karena bukan soal hak dan batil, bukan hak antara Islam dengan kafir, bukan. Tetapi di dalam perang Badar itu terjadi perang yang cukup sulit bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang beriman yang harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan beriman, bahkan memusuhi Rasulnya, meskipun dia adalah keluarganya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq di perang Badar itu masih berhadapan dengan anaknya. Ada satu anaknya Abu Bakar itu masih nyangkut, yang lain masuk Islam, dia belum. Namanya Abdurrahman. Siapa lagi? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab punya paman namanya Al-As bin Hisham, masih berada di barisan orang kafir, berhadapan dengan keponakannya yang bernama Umar ibn Al-Khattab. Ini luar biasa berat, Pak. Kemudian ada lagi sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, benar. Mus'ab bin Umair punya saudara. Saudaranya tertawan ketika diketemukan masuk dalam tawanan orang-orang Islam. Ini saudara kandungnya Mus'ab bin Umair berteriak. Dia bilang apa? Saya ini saudaranya Mus'ab, tolong bebasin. Kata Sayyidina Mus'ab bin Umair mengatakan, saudara adalah saudara seiman. Tidak ada kepentingan nasab ketika dia tidak beriman. Ini makanya, Pak, kita ketika dipertemukan dengan saudara, apalagi saudara kandung, kalau seiman itu rasanya indah luar biasa. Apalagi kalau akur, kan begitu. Saudara kan ada 3 kemungkinan: saudara sekandung, saudara seiman, dan saudara sepemikiran, kan gitu ya. Bukan saudara kandung, bukan, tapi kita kadang nyatu aja gitu meskipun beda agama. Dan soal pertemanan ini sering saya ingatkan. Pertemanan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Dengan siapa kita berteman, disitulah kita bisa diukur, Pak. Jadi circle pertemanan kita, itulah kita. Karena kita itu kalau berteman dengan orang baik, meskipun kita nggak sebaik mereka, kita akan kebawa menjadi orang baik. Kita berteman dengan orang jahat, meskipun kita nggak sejahat mereka, pasti kita akan dianggap jahat seperti mereka. Ini contoh nih, Pak. Misalnya ada 4 orang laki-laki berteman, soulmate, bestie, teman akrab. Dari mulai masih bujang sampai nikah, sampai sukses semuanya. Yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi dokter, yang satu jadi dosen, yang satu jadi apalah, ya kan? Suatu saat, misalnya nih, satu di antara 4 orang ini bapak nih. Ada 4 orang berteman, satu di antaranya bapak. Di antara 4 orang ini bapak, satu di antara teman bapak nih, ada 3 orang itu, kan satu bapak, ada 3 orang. Di antara 3 orang itu ada yang terlibat perselingkuhan. Ada yang terlibat perselingkuhan. Dan kasusnya meledak. Sampai istri bapak dengar kalau teman bapak itu melakukan perselingkuhan. Kira-kira, Pak, isi kepala istri bapak gimana tuh? Setelah ngedenger kalau temen bapak yang bestie berempat itu main golf bareng, umroh bareng, sampai umroh aja bareng tuh. Terus apa? Main karambol bareng,
ke restoran Padang bareng. Ngapain lagi? Ada acara nikahan bareng. 1 dari 3 teman bapak ada yang selingkuh, ketahuan. Istrinya cerita ke istri bapak. Kira-kira istri bapak masih ngerasa nyaman nggak tuh dengan bapak? Oh, malam bapak habis pak digencet pak. Pak, jujur nih sama aku pak, jujur sama aku pak. Tolong jujur sama aku pak. Itu si bapak tuh baru ketahuan selingkuh. Ternyata dia main perempuan. Bapak ini kan papa main sama dia udah 35 tahun pak. Aku gak mau mereksa handphone papa. Jujur aja, ada gak kontak di handphone papa yang tulisannya Santo ternyata Santi? Yang tulisannya Puput ternyata Pipit. Meskipun bapak demi Allah 1000% kagak selingkuh pak, perilaku bapak gak seperti teman bapak, demi Allah pak, bapak akan terus dicurigai. Kenapa? Karena pertemanan pak. Dan ini berat pak. Makanya ketika mereka berteman dengan Rasulullah, sahabat gelarnya, namanya sahabat, as-sahabi, suhbatun Nabi pak. Berteman dengan Rasulullah SAW itu hal yang paling indah dalam kehidupan mereka pak. Makanya ketika Abu Bakar dulu diberitahukan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, besok kita akan berhijrah. Ini kan detik-detik nih yang dulu kita pelajari 2 tahun lalu nih. Detik-detik Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Rasulullah cuma berdua nih. Kata Abu Bakar, kata Rasulullah, "Ghadan ya Abu Bakar, besok kita berangkat." Berdua doang, nggak ada yang lain. Yang di benak Abu Bakar pak, bukan kematian, bukan kejaran pedangnya Quraisy, bukan mati terbunuh, bukan. Ini asal kita tahu pak, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling mulia di antara manusia sealam ini? Karena dia merasa menjadi orang yang paling beruntung bisa berteman dengan seorang Muhammad SAW. Sampai air matanya itu mengalir ketika menegaskan kepada Rasulullah dengan mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, besok saya menemani engkau." Kata Rasulullah, "As-suhbah ya Abu Bakar, besok engkau akan pergi bersama saya." Girang pak. Makanya kalau kita dengar cerita Abu Bakar berada di Gua Hira, ketika Rasulullah gantian tidur, kan capek nih. Nanti kalau Abu Bakar yang capek, Abu Bakar yang tiduran. Ini saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini bisa pergi haji semua nih pak. Ini saya kemarin terakhir umroh, mohon maaf nih saya banyak absen nih. Saya umroh rada-rada benadak pak. Dipaksa ikut umroh. Ya kita dipaksa pergi ke restoran sederhana aja mau, masa dipaksa ke Mekah kagak mau ya. Kita dipaksa sama orang makan di restoran Padang aja mau, kenapa umroh kagak mau? Saya berangkat emang rada mendadak. Saya kemarin ketika ke Gua Hira itu udah ada kemajuan pesat pak. Pemerintah Arab Saudi sedang membangun trek mobil jeep yang akan mengantarkan jamaah sampai ke puncak Gua Hira. Bahkan konon katanya nanti akan ada kayak semacam eskalator gitu. Nah itu kalau kita bayangkan pak, ini sedikit kita perdalam nih pak ya. Saking lamanya 3 hari nginep di situ, Rasulullah kalau capek tiduran karena sempit itu gua. Jadi kalau Rasulullah tiduran, palanya ditaruh di paha Abu Bakar, Abu Bakar duduk. Nanti gantian, kalau Abu Bakar yang capek, Abu Bakar yang tiduran, Rasulullah yang duduk. Coba nih, ada satu kejadian Rasulullah ketika di mana sedang istirahat, kepalanya berada di pahanya Abu Bakar duduk bersila dan kakinya digigit oleh kalajengking. Bergerak nggak pak? Nggak bergerak pak, diem, cuma merintih sedikit. Aduh, cuma gitu doang. Bahasa kita kalau gitu tuh. Rasulullah tahu. Kenapa Abu Bakar? Lah ya Rasulullah, dia nggak cerita pak. Saking begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika perang Badar itu, Abu Bakar ketemu anaknya, Umar ketemu pamannya, Mus'ab ketemu saudaranya. Bagi mereka suatu hal yang lebih ringan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya jauh lebih
lebih dicintai daripada yang lain. Makanya salah satu di antara 3 perkara, kalau satu saja itu ada di dalam hati kita, kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, satu saja kalau ada yang nemplok di hati kita, pasti kita akan merasakan indah dan manisnya iman tersebut. Di antaranya apa? An yakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu menjadi sesuatu yang paling dicintai. Kalau kita dikasih pilihan, Pak, ini makin kesini dunia kan makin gurem nih, Pak. Makin kesini makin susah. Ini bentar lagi kita bulan puasa nih. Insya Allah sekitar berapa hari lagi? 70 ada? 80 hari ada? 80 harian? Ya kurang lebih dah gitu ya. Coba nih, Pak, umat Islam di Indonesia nih, ini lagi-lagi ntar akan kita lihat lagi nih, Pak, warung-warung yang terjuntai tirai misterinya, Pak. Ini kenapa, Pak? Karena orang-orang yang kadang masih lemah imannya, Pak. Cuma tinggalin nasi lodeh doang tuh, nasi lodeh sama orek sama ayam goreng 1, sabar aja, sahur subuh, buka puasa maghrib. Selemah itu iman orang tuh, Pak. Batal, kagak kuat, pergi ke Tanah Abang, es kelapa dioyak-oyak, jam 11 diminum, selesai, Pak. Selemah itu iman generasi zaman sekarang, Pak. Orang tua zaman sekarang, Masya Allah, Pak, Senin Kemis dia puasa, kadang puasa Daud, puasa, kadang masih ngojek, masih jualan di pasar, masih jualan di Tanah Abang, masih jualan di pinggir jalan. Ditanya, puasa Bu? Puasa. Jualan makanan puasa, bukan Ramadan. Tapi anak zaman sekarang, Pak, Allah dan Rasulnya itu bukan nomor kesekian, bahkan naudzubillah min dzalik tidak ada dalam hatinya. Dan ini hati-hati nih, Pak. Tanamkan dalam jiwa anak-anak kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, supaya dia paham, Pak, ketika kaki mereka melangkah jauh dari rumahnya, memang tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu yang mengawasi mereka, tetapi mereka tahu ada Allah yang mengawasi mereka. Ini, Pak, pelajaran salah satunya. Kemudian dalam peristiwa tahun yang sama, di tahun ke-9, Abu Bakar pergi berhaji bersama sekelompok kaum muslimin, yang waktu itu ada satu peristiwa bagaimana Abu Bakar itu berangkat terlebih dahulu bersama satu rombongan. Beda beberapa waktu, Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk menyusul Abu Bakar. Ketika Sayyidina Ali menyusul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, karena ada sesuatu yang Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Ali berkaitan dengan persiapan haji wada. Ini kan prosesnya kan setelah Fathu Mekah nih. Fathu Mekah sudah, perang Hunain sudah, perang Tabuk sudah, kemudian ada nanti namanya pembebasan atau haji wada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengumumkan kepada orang-orang di Mekah bahwasanya haji tahun itu adalah haji terakhir bagi zaman jahiliyah. Haji terakhir masa jahiliyah. Bayangin, Pak, begitu bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fathu Mekah setahun. Kalau Rasulullah orangnya galak luar biasa, Pak, tegas. Wah, atau bahkan mungkin orangnya sporadis, bahasanya begitu. Itu mungkin pas Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, udah tuh selesai, nggak ada lagi yang masuk Mekah, bubar semuanya, nggak ada. Tetapi Rasulullah melakukan hal yang substansial. Apa? Meruntuhkan, menghancurkan berhala. Itu dulu, bertahap. Kata Rasulullah begini, seakan-akan ini kalau berhala udah nggak ada, apa yang mau disembah? Udah nggak ada. Tapi masih memiliki kebiasaan, di antara kebiasaan yang disebutkan oleh al-muallif di sini, orang-orang masih berhaji, masih bertawaf tanpa busana. Efek-efek jahiliyah, sisa-sisa peninggalan jahiliyah masih ada. Oleh karenanya Abu Bakar yang waktu itu berhaji, tugasnya untuk menyampaikan pesan, ini haji terakhir. Sayyidina Ali menegaskan lagi, nanti beliau yang mengumumkan, termasuk diantaranya masalah al-madzalim. Al-madzalim ini apa? Hak
yang masih belum ditunaikan, utang, harta yang pernah dirampas, itu Sayyidina Ali diperintahkan untuk menyampaikan. Ada satu kejadian yang unik. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyusul pergi berangkat menuju ke Mekah, mengejar rombongannya Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini kita akan lihat nih Pak, bagaimana jiwa kesatria pemimpin yang ada pada dua orang ini. Ada pada diri Sayyidina Abu Bakar dan ada pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dua-duanya kesatria Pak. Dua-duanya orang kesayangannya Rasulullah. Dua-duanya punya bakat pemimpin. Dua-duanya adalah leader. Ketika Abu Bakar menyadari yang datang adalah Ali bin Abi Thalib, dan kita yakin betul Pak, Ali bin Abi Thalib nggak mungkin nggak kenal siapa Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar juga yakin, kita percaya beliau tidak akan mungkin tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menantunya Rasulullah, andalannya Rasulullah. Kalau perang, wah itu jago pedang Pak. Kalau duel sebelum perang yang maju siapa? Ketika Sayyidina Hamzah masih ada, itu pasti pasangannya Ali bin Abi Thalib dengan pedang khasnya yang bernama Zulfiqar. Wah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di perang manapun jago, berkudanya cerdas, berpedangnya paling pandai. Menantunya Rasulullah, manusia pertama yang masuk Islam dari kalangan anak muda. Tetapi Ali bin Abi Thalib pun paham yang beliau hadapi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang itu sebagai seorang kekasih, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketika Abu Bakar tahu seorang Ali bin Abi Thalib datang, Abu Bakar bertanya dengan nada yang penuh dengan kerendahan hati Pak. Beliau bertanya, "Ajita amiran au ma'muran?" Wahai Ali bin Abi Thalib, engkau ini datang ditunjuk sebagai pemimpin yang menggantikan aku, atau engkau menjadi rombongan aku? Tuh Pak. Padahal Abu Bakar ini belum tahu, kalaupun ada perubahan beliau harus baca surat dulu atau ada omongan. Zaman dulu kan kagak ada WA Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat seorang Abu Bakar dengan gaya pemimpin yang seperti itu. Beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ali," dengan rendah hatinya, "engkau datang nih sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Bal ji'tu ma'muran." Saya datang untuk bergabung menjadi seorang rombongan, seorang pasukan. Coba tuh, ini akhlaknya para pemimpin. Jadi pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang tidak pernah merasa insecure dengan jabatannya. Ini kadang kita baru jadi pimpinan sesuatu organisasi aja, kalau datang anak muda, ada anak muda yang talentnya lebih banyak, lebih bagus, lebih tinggi daripada dia, mulai kagak aman nih. Wah, kayaknya gue bakal digantiin nih. Akhirnya sering Pak, kepemimpinan kita itu di Indonesia itu kadang sering putus. Kenapa? Karena kita para orang tua itu kadang sulit menerima anak muda. Anak muda ada tunas baru. Saya dulu termasuk orang yang merasakan jadi imam masjid itu kadang suka diomelin. Lu ngapain sih jadi imam gitu. Saya dulu belum paham nih kenapa diomelin mulu nih. Ternyata nih orang tua takut kalau saya gantiin jadi imam nih. Berat Pak. Oleh karenanya mentalitas kita sebagai orang tua ketika kita mendidik anak-anak muda itu harus besar. Hati kita harus lapang, dan itu adalah pemimpin Pak.
Karena hakikatnya pemimpin itu adalah bukan yang mampu mencetak prestasi dikala ia memimpin, tetapi pemimpin yang besar itu, yang hebat itu adalah ketika ia mampu membangun generasi-generasi penerus yang tangguh. Itu pemimpin, Pak. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, lurah, camat, RW, RT, apalagi LMK, DKM, atau kita akan hebat. Mungkin kita ngerasa akan dikenang ketika kita punya prestasi. Tetapi apa? Setelah kita tidak menjadi ketua di situ, lembaga itu redup. Kesalahannya bukan pada generasi selanjutnya, kesalahannya ada pada dia. Ketika dia tidak mampu melakukan regenerasi yang baik. Sayyidina Sayyidina Abu Bakar bin Abi Thalib paham, Pak. Paham betul ini. Ali bin Abi Thalib ini seorang pemuda, makanya ditanya, nih datang belakangan nih, bisa jadi dia ditunjuk menjadi. Dan ini kisah yang sama terjadi ketika perang yang dipimpin oleh seorang Khalid ibnul Walid. Tapi ini kisahnya bukan di zaman Rasulullah. Nanti di kisah zamannya Umar bin Al-Khattab. Khalid ibnul Walid lagi mimpin perang, di tengah-tengah perang, Pak. Di tengah-tengah perang datang seseorang membawa surat. Itu surat isinya apa? Tentang pemecatan. Bahasa kita pemecatan, Pak. Mungkin kalau bahasanya anak Jakarta, bro, ente diganti, bro. Sekarang panglima perang bukan ente, panglima perangnya saya, kata yang bawa surat. Kalau kita mungkin sebentar, saya telepon dulu nih Khalifah, bener apa kagak ente? Dicari-cari alasan supaya kagak diganti. Dan ini berat, Pak. Fitnah kekuasaan, fitnah kepemimpinan itu besar. Makanya ketika kita dijadikan seorang pemimpin, memimpinlah dengan cara yang baik. Tetapi ketika sudah saatnya selesai untuk memimpin, berikan jalan untuk mereka agar mampu memimpin dengan baik. Baik. Selanjutnya pada tahun yang sama, tahun ke-9, ini berarti kurang lebih setahun beberapa bulan lagi nih, menjelang kematiannya Rasulullah SAW, menjelang wafatnya Rasulullah. Di tahun yang ke-9, para ulama menyebutnya tahun itu adalah Amul Wufud. Apa Amul Wufud? Yaitu tahun di mana Madinah sibuk dengan para tetamu yang datang ke kota Madinah. Ngapain? Masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ini nanti surat ini namanya surat apa itu? Surat apa, Bang? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamd. Surat An-Nasr. Itu turunnya pada saat nanti haji wada. Dan di antara orang yang paling memahami maksud daripada turun wahyu ini adalah Abu Bakar. Ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Abu Bakar sampai sini aja udah nangis, Pak. Bahkan dalam riwayat satu-satunya manusia yang nangis tersendu-sendu adalah beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar paham betul, idza jaa nasrullah, ketika telah datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah. Kapan? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Qainuqa, perang Dzatus Salasil, perang apa lagi? Perang Khaybar, perang Tabuk, perang Hunain, perang ini, perang ini. Abu Bakar sampai ngitung, Pak. Itu semua isinya kemenangan, nasrullah. Yang kedua, wal fath, Fathu Mekah. Udah kejadian tahun ke-8. Sekarang udah tahun ke-10 sebelum Rasul meninggal. Dihitung idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemarin tahun ke-9. Madinah sibuk, isinya orang bertamu semua. Datang dari penjuru jazirah Arab, datang kepada Rasulullah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Makin banyak orang yang memeluk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Dan engkau wahai Muhammad menyaksikan betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Allah afwaja, bergelombang-gelombang, berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Kemudian Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemenangan sudah diraih, penaklukan kota Mekah sudah, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, tetapi Allah justru memerintahkan nabinya dengan mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih, disuruh beristighfar, dan Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Seakan-akan Rasulnya banyak dosanya, padahal nggak ada. Pesannya apa Pak? Supaya kita itu kalau mendapatkan kejayaan ingat bahasa Jepangnya eling-eling. Tahu eling-eling? Bahasa apa tuh? Sunda. Oh Sunda, Jawa juga ya. Ingat-ingat. Itu bukan hasil dari keringat Anda. Bukan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan yang uniknya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sebentar lagi Rasulullah akan meninggal. Kenapa? Ya udah semua dikasih. Kemenangan sudah, penaklukan kota Mekah sudah, dakwahnya sudah berkembang. Dulu perang Badar berapa? 313. Mundur lagi. Yang hijrah berapa orang? 18 orang, 35 orang. Bahkan masuk Islam cuma 4 orang. Ketika haji wada itu yang datang ratusan ribu orang. Abu Bakar semakin merasa sedih. Semakin Islam sempurna, kata Abu Bakar, semakin dekat hari pulangnya Rasulullah SAW. Dan itu pemahaman yang sangat mendalam. Dikatakan di sini, kanat ghazwatu fathi Makkah kama qulna ma'rakatun fasilah. Peristiwa kota Mekah ini ketika ditaklukkan adalah momentum yang memisahkan. Qadat 'alal wathaniyah qada'an batan. Yang dimana peristiwa itu mampu menyelesaikan mata rantai kemusyrikan. Tadi saya katakan, ketika Rasulullah menaklukan kota Mekah, Rasulullah belum mengumumin apa-apa. Tidak mengumumkan, wahai kalian, ini haji terakhir ya, habis ini nggak ada. Nama Rasul dibiarin. Besok yang tawaf harus pakai pakaian, nggak diumumin. Yang kemarin habis ngerampas uang hartanya kaum muslimin, tolong dibalikin, nggak diumumin. Tetapi Rasulullah melakukan hal yang substansi dulu. Yang paling prioritas apa? Beliau menghancurkan berhala. Itu berhala dihancurkan terlebih dahulu. Arafatil arabu li ajliha al-haqqu minal batil. Orang-orang Arab juga paham. Oh, mulai paham nih. Ternyata maksudnya Muhammad berjuang itu bukan untuk dirinya. Ternyata Muhammad berjuang itu untuk Allah. Itu Pak. Makanya kan dulu waktu kita belajar pertama-tama nih tentang sirah, apa tudingan yang selalu dilemparkan kepada Muhammad SAW? Muhammad, ya Muhammad, aturidu malan, apakah engkau pengen harta? Aturidu mro'atan, apakah mau perempuan? Aturidu mulkan, apakah mau menjadi seorang raja? Kata Rasulullah, enggak. Saya cuma ingin kalian mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Coba. Kita bisa nggak begitu? Berjuang, mengajak seseorang untuk mendapatkan hidayah, bahkan cuma mengantarkan orang mendapatkan hidayah, bukan memberikan hidayah. Hidayah dari Allah. Berapa banyak orang tua yang sampai sekarang masih pusing ngadepin anaknya. Yang perempuan belum berjilbab, yang laki-laki belum nutup aurat, belum mau sholat. Itu orang tua pagi, siang, sore, malam tahajud doain, ya Allah mudah-mudahan anak saya bisa berjilbab. Pernah ngeliat gak video tuh di YouTube, di TikTok, di Instagram? Ada seorang ayah yang menangis tersendu-sendu, saking terharunya dia menangis di saat menemukan seorang putrinya pada akhirnya mau berjilbab. Berat Pak. Kenapa? Karena memang kita itu cuma mengantarkan hidayah doang. Intinya hidayah dari Allah.
Kadang ketika kita mengajarkan seseorang tentang kebaikan aja, tersisip di hati kita itu ada keinginan. Nih, ini orang berubah gara-gara gua nih. Asal lu tahu nih. Ini dulu orang minum nih. Ini dulu orang minum. Sekarang udah gak minum. Mati dong. Paham kan maksud minum ya? Nih, tukang minum nih orang. Saya juga tukang minum, tapi minumnya air putih. Kalau dia air keras. Ini istilah kadang suka di Jakarta nih, tukang minum maksudnya tukang mabok kan gitu tuh. Ini dulu tukang minum nih Ustaz dia. Emang ente kagak minum? Saya minum. Tapi minumnya bukan miras. Kadang kita itu mampu merubah orang aja, Pak. Padahal cuma satu orang doang kita rubah aja, kadang kita sombongnya minta ampun, Pak. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dituduh dari sejak awal mula berdakwah di Mekah, tahun ke-9 ini adalah hasil daripada apa? Daripada perjalanan panjang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikatakan orang-orang Arab itu udah mulai paham, oh, ternyata Muhammad tidak mengejar harta, tidak mengejar kekuasaan. Yang dia kejar adalah kebenaran. Nih, diperjuangkan nih. Jangan menyembah selain Allah. Jangan mengikuti ajaran kecuali ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Wazalat anhumus syubuhat. Akhirnya hilanglah segala bentuk syubhat itu. Fatasara'u ala tinaqil Islam. Akhirnya mereka buru-buru masuk Islam. Akhirnya mereka buru-buru masuk Islam. Qala Amr bin Salamah. Ini cerita dikisahkan oleh seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang masuk Islam belakangan pada tahun Amul Wufud ini, tahun delegasi, tahun tamu-tamu. Beliau mengisahkan kunna bima'in mamarran nas wa kana yamurru binar rukban fanas'aluhum. Saya dulu pernah suatu saat lagi berada di tempat pemberhentian. Zaman dulu orang tuh kalau safar jauh, Pak. Tempat pemberhentian itu kalau lagi transit kendaraannya itu onta, kuda, transit buat minum. Makanya dulu onta itu kendaraan paling mahal. Ini berapa menit lagi azan? 3 menit? 8 menit lagi? Oh, sekarang udah mundur Isya ya. Kalau kita kan transitnya di Cipali, Soto Kudus, Ciganea. Kalau antum apa? Antum bakso Afung. Bakso Afung. Nah ini sederhana antum ya, Masya Allah. Kalau saya bukan, saya inian saya apa namanya, Simpang Raya. Wah, Simpang Raya itu Simpang Raya. Apa? Ketika orang-orang tiba-tiba tuh di tahun itu kok jalur menuju ke Madinah sibuk. Kemudian Amru ibn Salamah bertanya, malin nas, ma hadzal rajul. Pada mau kemana bang? Nanya bahasa kita gitu. Pada mau kemana? Kok tumben ramai banget nih? Pada mau kemana? Kemudian mereka mengatakan fayaquluna yaz'umu anna Allah arsalahu. Kita mau pergi ke Madinah nih. Katanya di sana ada orang yang bilang dirinya diutus oleh Allah tuh. Uhiya ilaih, dan orang ini mendapatkan wahyu. Auhallahu kadza fakuntu ahfadzu dzalikal kalam. Kata Amru bin Salamah mengatakan, ini orang-orang udah tahu tentang Muhammad. Ada orang yang bilang dia adalah utusan Allah, menerima wahyu dan lain sebagainya. Bahkan saya saking banyaknya orang ngomong kayak gitu, saya sampai hafal. Faka'annama yuqirru fi sadri, kan ka'annama yaqirru fi sadri. Sampai itu omongan bersemayam di dada saya. Wa kanatil arab talumu bi islamihim al-fath fayaquluna utrukuhu wa qaumah. Sementara sebagian orang Arab itu ada yang masih ragu, jangan datang ke Muhammad, tinggalin itu orang, jangan percaya sama itu orang. Tetapi apa? Yang ada justru makin banyak. Falamma kanat waq'atu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim. Tetapi setelah terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah,
minat orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab yang ada di Jazirah Hijaz maupun lainnya itu seakan-akan tidak tertahan. Semuanya punya keinginan kuat untuk mengumumkan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala ji'tukum wallahi min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sampai dia bertemu dengan bapaknya nih, Amr bin siapa namanya, Salamah, mengatakan bapaknya baru pulang dari Madinah. Kata dia, saya sudah ketemu dengan Muhammad dan ternyata dia orang yang benar. Ji'tukum wallahi min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala sallu salatan kadza fi hini kadza. Muhammad mengajarkan kami tentang solat, waktu solatnya sekian rakaat, wa salatu kadza fi hini kadza. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana. Sampai diajarkan tentang perkara solat. Ini Pak, bayangin Pak. Karena syariat Islam di tahun itu udah banyak. Kan itu ya. Puasa tahun kedua. Solat udah paling duluan di Mekah. Apalagi zakat sudah ada, semuanya sudah banyak. Dan dari sinilah peristiwa ketika dulu di Madinah kedatangan beberapa suku-suku besar. Di antara suku yang datang waktu itu adalah Abdul Qais, suku Abdul Qais. Ini di antara suku yang dimana dulu pernah berislam sebagiannya saja, tetapi pada tahun ini kesemuanya itu datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka berislam di hadapan Rasulullah memuji Abdul Qais nih, suku Abdul Qais, dengan mengatakan inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kepala sukunya yang bernama Al-Ashaj Al-Asri, dia mengatakan, wahai kepala suku, pada kalian itu ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Yang pertama apa? Al-hilmu wal ana'ah. Sifat bijaksana dan sifat apa bahasa kita, ketelitian, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, suku Ad-Daus, suku Daus. Ini kalau sampai sekarang di Mekah itu atau di Madinah ada orang yang marganya Ad-Dausi. Ad-Dausi, bukan Al-Ausi. Kalau Al-Ausi imam tuh. Ini Ad-Dausi. Marganya Ad-Dausi. Yang ketiga dari suku Farwah bin Amru Al-Judhami. Ini kabilah-kabilah besar nih Pak, mulai datang. Yang keempat kabilah Suda. Yang kelima kabilahnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ini Zuhair bin Abi Salma ini adalah seorang penyair dulu, punya anak namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kemudian yang keenam adalah suku Uzrah. Suku Uzrah ini nama-namanya nama-nama Arab. Mereka datang yang waktu itu diwakili oleh seorang Hamzah bin An-Nu'man bersama 12 pemuka sukunya menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi namanya suku Bali Pak. Ini bukan Bali kita nih, bukan. Ada suku mirip sama ya, Bali ya, sama juga menginap di Madinah 3 hari dan kemudian masuk Islam. Ada lagi Bani Thaqif. Bani Thaqif ini yang berada di Taif, semuanya menyatakan keislaman. Yang kesembilan, datangnya utusan dari para raja-raja Yaman. Bukan raja Yaman tapi raja-raja Yaman. Bukan raja Solo nih Pak, bukan. Bukan raja Jawa, bukan. Yang ke-10 suku Hamdan. Hamdan nama suku Pak. Jadi kalau di Indonesia ada namanya Bang Hamdan, ini mungkin ngambilnya dari sini, Bang Hamdan. Yang ke-11 Bani Fazarah. Yang ke-12 dari suku Najran. Suku Najran ini paling selatannya Saudi sekarang. Daerahnya itu daerah subur, banyak pertaniannya. Dan kemudian yang terakhir, belum terakhir. Yang ke-13 yaitu Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ada jauh nih. Datang dari kota namanya Riyadh, sekarang Riyadh. Dulu namanya Najd, maaf. Yang ke-14 adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah.
Yang ke-15 Bani Nujaib, dan yang ke-16 adalah Bani Tayyi. Bani Tayyi namanya begitu. Dan pada tahun ke-9 ini banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau minggu depan yang hadir bukan saya, nanti ada pertemuan 2 minggu lagi, bagaimana kita akan mempelajari efek daripada peristiwa tahun Al-Wufud, yang dimana banyak orang masuk ke dalam Islam bersama Rasulullah SAW. Dan barulah setelah itu kita akan membahas bagian yang terakhir dari kehidupan Rasulullah menjelang terakhir, yaitu tentang Haji Wada. Dari Haji Wada nanti kita akan bahas tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.